Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DP Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel saya. Oke, kesempatan kali ini saya akan membahas lagi latihan soal P3K Guru khususnya untuk matematika materi SMP. Langsung saja teman-teman kita ke contoh soal yang pertama. Oke, untuk contoh soal yang pertama ini kita akan bertemu dengan contoh soal barisan bilangan. Langsung saja ke contoh soalnya, perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 15, 6, 26 dan seterusnya. Oke, jadi di soal seperti ini kita akan coba cek bedanya seperti apa ya. Saya tulis ulang soalnya di sini 1, 2, 4, 8, 15, 26, berapa, dan berapa. Oke, ini kita cek bedanya. Ini bedanya 1, ini bedanya 2, 4, 7, 11. Oke, berarti ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 1, 1. Nanti seterusnya 1 terus ya. Berarti ini kita ke sini tambah 5 jadi 16. Berarti ini ditambah 16 jadi 42. Kemudian ini ditambah lagi 6. Ditambah 6 hasilnya 22. Ini ditambah 22 64. Oke, ini ditambah 7 29, ditambah 29 893. Oke, jadi jawabannya yaitu 42 64 93. Ini kita gunakan cara manual karena yang ditanyakan hanya 3 bilangan berikutnya. Jadi kita gunakan cara manual, kita langsung cari bedanya karena ini merupakan barisan bilangan bersusun ya. Kalau untuk misalkan ditanyakan suku ke-20, suku ke-30 atau seterusnya, bagaimana cara mengerjakannya? Kita langsung saja gunakan rumus. Di sini saya biasanya menggunakan rumus ini. Rumusnya biasanya pakai ini UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B ditambah setengah N-1 kali N-2 dikali C ditambah 1/6 N-1 N-2 N-3 dikali D. Nah, ini untuk soal di atas ini saya gunakan biasanya rumusnya ini. Nah, dari mana kita dapatkan A, B, C, dan D-nya? A, B, C, dan D kita dapat dari barisannya. Barisan suku yang pertama itu A. Kemudian di beda yang pertama ini kita B. Yang ini C, kemudian yang ini D. Nah, kita tentukan UN-nya ini sampai terakhir di D. Itu karena ini bersusunnya sampai terakhir di sini, sampai D. A, B, C, dan D. Kalau misalkan cuma sampai B saja berarti ya kalau misalkan cuma sampai C saja berarti nanti cuma sampai C sini, yang terakhir tidak. Nah, kemudian yang kedua ini 2, 6. Ini didapat dari 2 faktorial. Yang ini didapat dari 3 faktorial. Berarti seterusnya 4 faktorial dan seterusnya. Ini 1 faktorial ya. Yang paling depan ini 1 faktorial. 1 ya. Oke. Jadi ini 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial dan seterusnya. Ini kalau misalkan kita ingin coba, boleh kita coba untuk cek suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku ke-7 ya, yang ini. Suku ke-7 itu berarti A hanya 1 ditambah 7 min 1 kan 6. 6 dikali B-nya 1, 6 kali 1 6. Ditambah setengah dikali, saya tulis saja setengah, dikali N-1-nya 6, dikali N-2-nya 5, kali C-nya 1 ya. C-nya 1 nggak usah ditulis, atau boleh saya tulis. Kemudian ditambah yang ini 1/6 dikali N-1 6, 5, 4,
1. Oke, kita coba hitung 1 ditambah 6 ditambah ini 3, 15 ditambah ini 6 habis 20. Berapa hasilnya? 20, 30, 42. Betul ya, 42. Suku yang ketujuh ini 42. Oke, jadi seperti itu caranya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Semoga jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oke, contoh soal yang kedua, jika X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 adalah solusi yang memenuhi persamaan X dipangkatkan X pangkat X sama dengan X dipangkatkan X kemudian dipangkatkan lagi X. Oke, maka nilai dari 25X1 kuadrat ditambah 4X2 kuadrat dikurang 10X1 X2 adalah. Oke, jadi itu di soalnya kan X kemudian pangkat X yang dipangkatkan X itu sama dengan X pangkat X dipangkatkan lagi X. Oke, jadi ini tuh artinya sama dengan X pangkat X dipangkatkan X sama dengan X pangkat X kuadrat ya, X kali X kan X kuadrat ya. Oke, nah kita harus mencari nilai X nya yang memenuhi persamaan ini. Ini itu sama dengan berarti kita ambil pangkatnya saja karena bilangan pokoknya sama. Kita ambil pangkatnya, jadi ini tinggal X pangkat X itu sama dengan X kuadrat. Nah, bilangan yang memenuhi ini bilangan berapa saja? Bilangan kuadratnya itu sama dengan bilangan itu dipangkatkan bilangan itu sendiri. 1 pangkat 1 sama dengan 1 kuadrat. Betul ya? 2 pangkat 2 sama dengan 2 kuadrat. Betul? 3 pangkat 3 sama dengan 3 kuadrat. Tidak. Dan seterusnya ini juga tidak. Jadi yang kita ambil adalah 1 dan 2 untuk X-nya. Oke. Jadi X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2. Setelah itu kita tinggal substitusikan ke persamaannya. 25 dikali X1 kuadrat, 1 kuadrat ya, 1. Kemudian 4 dikali X2 kuadrat, X2 nya berarti berapa? 2 kuadrat, kemudian dikurang 10 X1 X2 kali 1 kali 2. Oke, ini sama dengan, ini tambah ya, sama dengan 25 ditambah 4 dikali 2 kuadrat 4, 4 kali 4 16 ditambah 20. Ini yang terakhir dikurang ya. Ini dikurang. Oke, 25 dikurang 25, 5 ditambah 16, 21. Ya, jadi jawabannya yaitu 21. Oke, kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Oke, contoh soal berikutnya, diketahui suatu bilangan terdiri dari 6 digit. Jika digit terakhir sama dengan digit pertama, maka banyak kemungkinan bilangan tersebut adalah, di sini ada 6 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di digit pertama itu akan sama dengan digit terakhir ya. Jadi ini itu nanti akan sama dengan ini. Oke, jadi untuk bilangannya, karena di sini tidak ada aturan angka tidak boleh berulang ya. Jadi ini kita bisa ambil sini 9 ya. 9. Kenapa 9? Karena semua bilangan itu kan mulai dari 0, 1, 2 sampai 9. Nah, untuk digit pertama itu tidak mungkin 0. Karena kalau misalkan dia 0 nanti bilangannya itu jadi bilangan bukan 6 digit tapi jadinya 5 digit. Nah, karena yang 0-nya tidak bisa, maka tinggal 9. Kemudian untuk digit keduanya ini bisa 10 karena bisa 0 sampai 9. Ini juga bisa 10, bisa 10, bisa 10.
Yang ini yang terakhir itu kan sama dengan yang pertama. Berarti kita tinggal kalikan 1 aja atau tidak perlu kita hitung karena nanti pasti sama dengan yang depan. Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan aja 9 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti 9 nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Yaitu 90.000. Jawabannya yang A, 90.000. Mudah ya? Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini sampai sini terlebih dahulu. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada saran, kritik, ataupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Jika video ini membantu bisa diklik tombol like-nya dan juga jangan lupa di subscribe channel ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.